Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, murid-muridku sekalian, kelas 10 IPA maupun IPS. Untuk pekan ini kita akan mempelajari PJOK. Kita akan bahas tentang kebugaran jasmani. Bisa kalian lihat di halaman 24. Oke. Apa sih itu kebugaran jasmani? Pengertiannya ialah kemampuan seseorang dalam melakukan atau melaksanakan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, ya. Jadi dengan upaya ini seseorang itu bisa tetap fit dan bugar, ya, tidak kelelahan. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu meningkatnya sistem sirkulasi darah, saraf, dan jantung. Jadi seperti kita ketahui juga, biasanya ya sebelum kita olahraga itu melakukan pemanasan. Itu salah satu cara untuk tidak kram gitu ya. Karena sirkulasinya, kalau kram itu sirkulasi darah yang terhambat gitu ya. Karena kalau meningkatnya sirkulasi darah berarti dia lancar, dia tidak akan kram dan lain sebagainya. Saraf juga sama, uratnya, otot dan lain sebagainya tidak akan kaku. Gitu. Dan jantung juga tidak akan kaget. Biasanya kadang seperti kayak kalau tidak pemanasan, kadang juga jantung kaget. Banyak juga kejadian karena masalah jantung, olahraga juga banyak yang meninggal dan sebagainya. Terus meningkatnya komponen kelentukan, stamina, kecepatan, juga kekuatan. Ya, ini komponen latihannya ya. Latihannya kan ada 4. Ada kecepatan, ya, kelenturan, kekuatan, daya ledak gitu ya. Ini stamina-nya tetap ada gitu. Mempercepat fungsi organ tubuh, ya seperti tadi sirkulasi darah meningkat, ya, massa otot bertambah dan lain sebagainya gitu. Meningkatnya prestasi olahragawan dengan derajat kebugaran jasmani. Nah, dengan olahragawan ini salah satunya apa? Sprinter ya, atau pelari misalkan. Kalau pelari ini kebugaran jasmaninya itu top ya, itu bagus gitu ya. Itu larinya dia tidak akan cepat lelah. Dan bisa istilahnya untuk larinya cepat tanpa merasa lelah, bisa untuk memotivasi untuk memenangkan lomba larinya itu atau pertandingan larinya itu ya. Beda dengan yang mungkin bukan olahragawan yang baru lari berapa meter udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, jadi kita pun walaupun kita bukan olahragawan tetap kita harus banyak olahraga gitu ya, biar badan kita nggak cepat lelah, nggak cepat capek gitu ya. Merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak. Begitu juga balita dan anak ya harus ini kan kebugaran jasmani agar pertumbuhannya cepat gitu ya, perkembangannya juga cepat ya. Istilahnya di apa ya, dilatih gitu ya. Misalkan kayak udah mau berapa bulan, udah mau setahun, berarti dilatih untuk bisa jalan, bicara dan lain sebagainya gitu ya, biar cepat perkembangannya itu. Oke, terus latihannya apa? Latihan kebugaran jasmani seperti tadi sudah Bapak bilang ada 4. Yang pertama itu kekuatan ya. Kekuatan itu ada push up ya, pasti kalian tahu push up itu, sit up, back up, pull up, squat jump, squat thrust dan lain-lain. Tujuannya apa ini? Untuk meningkatkan kekuatan ya, kekuatan lengan, kekuatan tangan, kaki, punggung ya, dan lainnya.
kecepatan itu ada lari ya, bisa lari, ada lari jarak jauh, lari jarak pendek gitu kan, lari gawang dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan lari. Terus ada lari naik turun bukit, ada lari naik turun tangga gedung ya. Oh sorry, ini benar kecepatan benar ya. Lari naik lari mengubah kecepatan, cepat pelan ya. Misalnya ini lari mengubah kecepatan itu kalian lari di lapangan yang berbentuk kotak, semisal lapangan bola ya. Di misalkan lapangan bola itu ada kurang lebih 400 meter kelilingnya, berarti 100 meter pertama cepat, 100 meter kedua pelan, 100 meter ketiga cepat, 100 meter keempat pelan atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kelincahan atau kelenturan. Ada zigzag. Zigzag itu lari menyerupai huruf Z. Ya, kiri kanan kiri kanan. Nah, kalau satelran itu lari bolak-balik ya. Dan lari dengan beban, bisa membawa beban dari belakang seperti membawa ban, atau kalian menggunakan ransel. Di ranselnya itu kalian taruh semisal pasir, batu, dan lain sebagainya. Terus ada daya ledak, itu ada melompat, lompat jongkok atau lompat katak ya. Ada lompat dengan dua kaki secara bersamaan, lompat dengan satu kaki, maksudnya secara bergantian ya, kiri kanan gitu. Ada lompat box, jadi kalian box ditata sedemikian rupa kalian lompati gitu. Ada komposisi tubuh. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi komposisi tubuh? Yang pertama, usia. Tentu kita tahu namanya usia ya, usia orang, anak-anak, dewasa, dan orang tua pasti komposisi tubuhnya berbeda gitu ya. Terus jenis kelamin sama ya, jenis kelamin juga laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Yang apa namanya, komposisi tubuhnya, aktivitas fisiknya itu pasti lebih kuat, kebanyakan itu adalah laki-laki. Di usia juga sama, tingkat aktivitas fisiknya di usia itu akan berbeda. Komposisi tubuh yang usianya misalkan 20, yang 30, yang 40 pasti lebih kuat yang lebih muda kebanyakan gitu ya. Terus diet. Nah, diet ini kebanyakan misalkan orang yang sudah melihat tubuhnya itu agak gemuk pasti melakukan diet. Tapi hati-hati diet ini ya, harus bisa cocok dengan tubuh kita, diet seperti apa. Ya, apalagi diet ekstrim nggak boleh ya, yang bisa membahayakan tubuh. Tidak boleh. Terus tingkat aktivitas fisik ya, ini di semuanya ini pasti menentukan tingkat aktivitas fisik. Mulai dari usianya, jenis kelaminnya, ya kan, pasti akan berbeda-beda setiap orang itu tingkat aktivitas fisiknya. Ada yang kuat, ada yang agak kuat, sampai yang kurang kuat dan lain sebagainya. Ya, dilihat dari usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, dalam komposisi tubuh ini juga ada yang namanya antropometri, merupakan metode penilaian komposisi tubuh yang praktis dan tidak memerlukan biaya besar. Terdapat beberapa metode antropometri, salah satunya IMT atau kita bisa melihat indeks massa tubuh kita. Dengan persamaan apa rumusnya? Yaitu berat badan dihitung kilogram dibagi tinggi badan yang sudah dikuadratkan atau M kuadrat, meter kuadrat. Nah, jadi kalian kalau ingin melihat IMT kalian seperti apa, itu bisa misalkan berat tubuh kalian itu 70 kg ya. Terus dibagi berapa? Misalkan ada 160 tingginya, berarti 160 kali 160 karena dikuadratkan. Ya. Ya, dikuadratkan 160-nya baru dibagi gitu. Dibagi
apa namanya, 60 dibagi 160 kuadrat. Ya, misalkan 70 kg berat badannya, dibagi misalkan tinggi badannya 170, berarti 60 dibagi 170 kuadrat. Hasilnya berapa? Lihat di sini. Ya, hasilnya itu misalkan kurang dari 18,5, berarti berat badannya kurang alias kurus. Nah, kalau 18,5 sampai 22,9 ya berarti kisaran normal ya. Dibilang kurus enggak, dibilang gemuk juga enggak. Berat terus ada lebih dari atau sama dengan 23, itu berarti berat badan lebih alias bisa dibilang gemuk. Nah, ada beresiko ya 23,0 sampai 24,9. Ada obes atau obesitas di sini ya, ada tingkat 1, tingkat 2. Nah, ini hati-hati kalau sudah, apalagi sampai udah tingkat 2 itu udah mulai berbahaya, hati-hati. Bisa ditempuh apa? Obesitas ini mungkin bisa diet, bisa juga coba dikonsultasikan ke dokter gitu kan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.